Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya adik-adik semua dengan Pak Asep masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai amal ibadah kepadanya ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasanya untuk mengawali pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar pembelajaran hari ini kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan dimudahkan juga untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, anugerahkanlah ilmu kepadaku atau tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah adik-adik semuanya, hari ini kita diberikan kesehatan sama Allah ya untuk bisa belajar kembali nih. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita bakalan belajar tentang salah satu contoh dari sikap berperilaku terpuji ya. Kemarin kita sudah membahas tentang gemar membaca. Nah, hari ini kita bakalan membahas tentang pantang menyerah dan rendah hati nih. Ini sama Pak Asep bakalan di-share terlebih dahulu materinya. Nah, hari ini kita bakalan belajar tentang pantang menyerah dan rendah hati ya. Ini salah satu sikap di antara contoh dari berperilaku terpuji ya. Ada banyak sekali contohnya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pantang menyerah dan rendah hati. Kenapa Pak Asep enggak belajar tentang sikap-sikap yang lain? Nah, hari ini kita bakalan belajar tentang sikap ini karena sikap ini sangat penting dalam kehidupan adik-adik semua ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin tentang gemar membaca ya, itu sangat penting bagi kehidupan. Nah, sekarang tentang pantang menyerah dan rendah hati ya. Ini sangat penting banget nih untuk kehidupan kita semua ya. Pembahasan pertama nih tentang pantang menyerah nih. Coba sama adik-adik diperhatikan gambar ini ya. Nih di gambar yang pertama nih ada seorang anak yang sedang menyeberang sungai ya untuk mencapai ke sekolah tujuannya. Kemudian ada gambar satu lagi tentang seorang anak yang sedang kesulitan belajar ya, tapi tetap belajar gitu, tidak pantang menyerah. Nah, dari dua contoh gambar tersebut adik-adik bisa mengetahui nih di luaran sana ternyata ada banyak orang-orang ya atau adik-adik yang seumuran kayak adik-adik yang ketika mau ke sekolah teh harus menyeberang dulu ke sungai.
atau bahkan ada yang harus melepas dulu sepatunya sampai harus melewati sungai terlebih dahulu ya. Sampai ada yang renang dulu gitu kalau mau ke sekolah teh. Di luaran sana mah di desa-desa terpencil kayak gitu mah. Ada yang jarak sekolah dari rumah ke sekolahnya itu berapa kilometer gitu, harus jalan kaki, gak ada angkot ya. Sedangkan adik-adik hari ini dimudahkan sama Allah untuk belajar nih. Rumahnya ada yang deket ke sekolah, ada yang dianterin pakai motor, ada yang dianterin pakai mobil. Seharusnya adik-adik lebih semangat lagi ketika belajar menuntut ilmunya ya, datang ke sekolahnya. Nih, ya, anak yang semangat itu adik-adik semuanya adalah anak yang tidak cepat berputus asa dan tidak gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Selalu semangat gitu. Ketika belajar, misalnya belajar, kalau 4A itu sama siapa? Bu Ine, 4B Pak Ega, ada 4C ada Bu Haji Tati, ada 4D Miss Disi, ada 4E ada Bu Ica, 4F itu ada Bu Riri nih. Tetap semangat gitu. Ketika kesulitan belajar misalnya, tetap berusaha terus menerus gitu, pengen cepat selesai gitu, pengen cepat bisa belajarnya, belajar IPA atau belajar matematik dan lain sebagainya. Ketika menemui kesulitan ya adik-adik mah harus semangat gitu, harus semangat dicoba terus menerus. Kalau nggak bisa nanya ke guru, kalau nggak bisa nanya ke teman yang bisa ya. Jadi harus dimaksimalkan belajarnya adik-adik ya, harus semangat. Kemudian sekarang nih kita bakalan ngebahas tentang sikap rendah hati nih. Di sini ada gambar nih ya. Bagaimana sikap adik-adik ketika adik-adik di rumahnya itu ya, ketika adik-adik lagi diam di rumah, tiba-tiba ada pengemis yang datang menghampiri rumah adik-adik. Kira-kira respon dari adik-adik kayak gimana? Apakah adik-adik harus membiarkannya atau adik-adik mau menolongnya nih? Kalau adik-adik adalah pribadi muslim yang rendah hati, pasti adik-adik bakalan menolong pengemis tersebut. Ya minimal adik-adik kalau punya makanan di rumah, dikasihkan makanannya ke pengemis tersebut. Kalau punya uang yang lebih, misalnya uang jajan yang lebih, dikasih uang kepada pengemis tersebut. Atau sebaliknya nih, ada yang suka marah-marah atau mengusir pengemisnya. Kalau adik-adik pengen berperilaku baik, berarti adik-adik harus mengambil jalan yang terbaik, yaitu untuk membantu, untuk menolong pengemis tersebut. Nih, agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Kemudian orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang tidak bisa ya, atau masih berusaha untuk bisa ya. Kemudian Allah juga memang tidak menyukai orang yang sombong. Bahkan dalam sebuah hadis, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya itu ada rasa sombong, walaupun sombongnya itu hanya sedikit, seperti biji sawi gitu, nggak akan masuk surga kata Nabi Muhammad SAW. Misalkan adik-adik ada yang punya sepatu bagus, misalnya ketika datang ke sekolah sepatu nate dibangga-bagain ke temen ya. Kemudian ada yang punya anting baru, misalnya anting nanti diliatin ke teman. Ada yang punya gelang misalnya 100-nya dipakai gelang 100-anana ya, sampai gencerang-gencering dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai adik-adik mah kayak gitu ya. Tetapi adik-adik mah harus rendah hati gitu. Harus rendah hati, nggak boleh sombong gitu. Punya nilai 100, dibangga-banggain. Wah, aku mah nih dapat nilai 100. Nah, 100. Cina, kamu berapa? 0. Ah, kasihan deh loh. Cina, jangan sampai kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu adik-adik tidak berperilaku terpuji ya, tapi adik-adik berperilaku tercela ya, karena adik-adik sombong. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, adik-adik semuanya, di bulan Rajab ini tentu adik-adik semuanya sudah mengetahui ya, bahwa di bulan Rajab ini ada momen penting bagi umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mirajnya Nabi Muhammad SAW.
Ahmad, sudah sore. Ayo siap-siap sholat maghrib ke masjid. Iya, Ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah, kenapa sholat kita ada 5 waktu? Sini, ayah ceritakan kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 2 peristiwa dalam perjalanan ini. Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Jadi dahulu, pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian, saat itu Nabi Muhammad sedang bersedih karena meninggalnya Sayyidati Khadijah, sang istri tercinta. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya. Tiba-tiba, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu juga didatangkanlah Buraq, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda, yang kakinya sangat jauh juga melangkah. Nabi pun diperintahkan untuk menaikinya bersama Jibril. Sehingga terbanglah Buraq dengan kecepatan kilat, melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana, Nabi mengambil air wudhu dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Seusai sholat, Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit yang pertama. Maka naiklah mereka sehingga dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati langit yang ketujuh, Nabi Muhammad diantarkan ke Sidratul Muntaha, dan beliau diperlihatkan juga kekuasaan Allah, yaitu surga yang sangat luar biasa indah sekali. Kemudian Nabi dipanggil untuk bertemu Allah. Dalam pertemuan itu, Nabi melihat Allah seperti cahaya yang terang sekali. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk mewajibkan sholat 50 waktu setiap hari. Kemudian Nabi memohon kepada Allah agar diberi keringanan, karena itu terlalu berat bagi umat Muhammad. Setelah permohonan yang panjang, akhirnya Allah mewajibkan sholat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib,
dan Isya. Pada akhirnya, Nabi diantar pulang, turun ke bumi, dan kembali ke rumahnya dalam sekejap. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj, hanya ditempuh dalam 1 malam saja. Jadi, sholat 5 waktu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan umatnya yang wajib dikerjakan agar kita selalu disayang dan dijaga oleh Allah, bahkan masuk surganya Allah yang sangat indah. Masya Allah, luar biasa bukan? Ahmad mau masuk surga? Wah, iya ayah, Ahmad ingin masuk surga. Kalau Ahmad ingin masuk surga, jadilah anak yang soleh dan jangan pernah tinggalkan sholat ya. Nah, hikmahnya itu apa Pak Asep? Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini nih ada di slide yang Pak Asep tampilkan nih. Yang pertama, memperlihatkan sebagian dari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak, Allah Maha kuasa ya untuk memperjalankan Nabi Muhammad SAW hanya dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nih di Palestina. Padahal itu jaraknya kalau jalan kaki atau naik kendaraan unta atau kuda zaman dahulu itu bisa sampai beberapa puluh hari. Ini sama Allah diperlihatkan kepada kita semua bahwa hanya dalam 1 malam saja bisa Nabi Muhammad ya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai naik ke langit ke-7 sampai ketemu sama para anbiya ya, para nabi-nabi Allah di beberapa langit itu. Kemudian sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan untuk kita sebagai umat manusia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara sholat fardu 5 waktu. Karena sholat itu kalau menurut bahasa artinya doa, panjatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat itu banyak bertaburan doa-doa, ucapan-ucapan kebaikan untuk kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita semua mendapatkan ridho ya dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dimudahkan sama Allah untuk menggapai cita-cita dan impian kita. Ya, itu salah satu hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ya, kayak gitu. Nah, hanya sekian yang bisa Pak Asep sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan Pak Asep ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Pak Asep juga memohon maaf lahir batin jika masih banyak kekurangan dari Pak Asep. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat belajar di rumahnya. Hadanallah wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.